الثاني ولقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الإمام تاج العارفين الشيخ أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. تطلعك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له واستيحاشك لفقدان ما سواه dalilun ala adami wuslatika bih. Ini sambungan masih hikmah yang sebelumnya. La tatlubanna baqa'al waridati ba'da an basatta ba'da an busitat anwaruha wa udi'at asraruha falaka fillahi ghaniyun an kulli syai' wa laysa yughnika anhu syai'un. Janganlah engkau menuntut kekalnya wirid di diri engkau. Kadang kita nih beramal tuh selalu hendak istiqomahnya. Ternyata apabila amalan tuh kada terbaca lagi, kita sakit hati. Nah, itu salah Pak ya. Karena jaraknya jangan engkau menuntut kekalnya wirid amaliyah yang Allah berikan lawan engkau itu. Jangan dituntut kekal, karena jangan menghendaki belawas kita. Sahapa Allah memberi kita hidayah, memberi kita taufik, seberapa lama kita mengamalkan, itulah yang Allah kehendaki. Karena ba'da'an busitat anwaruha, setelah rahasia berkah dari amal dari Allah berikan kepada engkau, jadi kada perlu lagi kita. Ini umpama orang nikah tujuh kada pernah tawakal lawan Allah, kada pernah percaya masalah rezeki, lalu diberi guru amalan, ujar guru baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Kenapa mengamalkan 120 hari atau 200 hari atau setahun ampihnya mengamalkan? Nah berarti busitat anwaruha, rahasia warid itu sudah Allah berikan oleh kita. Siapa tahu kita sudah hilang Pak ya, rasa nang tadi kada ada tawakal oleh Allah hilang, timbul tawakal. Laisal murad biwujudil amtar wa innamal murad biwujudil asmar. Bukanlah yang dikehendaki itu labatnya hujan. Orang Bakabun itu kan bukan hujan itu nang ianya, tapi nang ianya itu adalah adanya buah yang dihasilkan. Kita beramal bukannya amalan hidup nang ianya, tapi rahasia atau hakikat atau berkah dari amalan itu. Nah, siapa tahu kita sudah tawakal kuat, diganti guru ulang dengan amalan sholawat. Orang ini pemarah, penyarikan emosional, guru sholawat supaya ambil penyarikan. Nah timbul orangnya lembut, ambil mengamalkan ganti pulang. Nah, lalu jadi sedih tatallu'uka ila baqa'i ghairi, engkau mengintainya engkau itu kepada kekalnya di diri engkau selain Allah. Hendak berisian amalan nak kekal minal waridat al madhkurah wa ghairu waridat kal anwar wal maqamat wa ni'am al batin wa dhahirah, nikmat ini zahir, nikmat batin, nikmat ini. Nah hendak kita berisian supaya jangan lepas di diri kita tahijat. Nah mestinya tuh kita jangan lepasnya lawan Allah itu. Nah, tapi kalau kita itu itu kan hanya wasilah nang menyampaikan kita tuh Arab tuh Rabbi birabbi, ya kan? Arab tuh Rabbi birabbi wa ma bikum min ni'matin faminallah. Allah ibarat anak memberi. Nah, ketika sudah Allah beri lawan kita amalan, kenapa amalan tadi kita sakit hati kita tak amalkan lagi? Nah sakit hati kita amalkan lagi, cemburu Allah di situ. Sudah aku jadi Allah kada tak ingat pernah mereka sakit hati sampai itu. Nah itulah. Nah makanya engkau mengintai ini, mengharapkan supaya nang selain Allah itu kekal di diri engkau, apapun itu wiridkah, nikmatkah, makamkah, karamatkah. Nah itu dalil atas ketiadaan engkau memperdapati Allah. Kata tamu adanya Allah. Law wajadta fi qalbik, seandainya engkau menemukan Allah sudah menanam
berrahasia di hati engkau, wa jama'a alai sirruk, dan terkumpul rahasia engkau atas hati engkau itu, lam yadluk baqa ghairi, ada anak lagi kamu kekal lain pada Allah ya. Itu hanya petunjuk aja. Nih tahi sapi ada, oh ini tahi sapi ini dalil ya adanya sapi. Beungut ikan disuruh kawitan cari sapi, cari kambing. Nang disuruh dicari itu apa? Kambing atau sapi. Tak dapat tahi sapinya. Oh ini dalil ya. Ampun si sapi nih. Begana ikan di tahi sapi. Harus mau tahi sapi warai kan? Nah, sapinya kan pada dicari lagi. Nah sama lah. Wirid kayak itu juga. Karena Allah memberi wirid itu tergantung kadar kita. Nah, tapi kalau wajib baik ada awal ini. Wajib gak mesti paman, ya. Yang penting itu amaliyahnya lah. Amaliyahnya yang penting ada amalnya. Bisa kadang kita amalan zikir, karena sholawat, karena ini kan tahu kita lah. Wastaiha suka, dan liarnya engkau lifuqdani masiwa, itu dalilun ala adami huslati kabeh. Liar hati kita, gelisah, kada nyaman, risau, bersedih karena kehilangan selain Allah. Kenapa? Wirid tadi Allah lah wirid kah? Lain lah. Wirid itu hanya perantara, jangan ada di wiridan, jangan ada di amalan. Wiridan kita itu lain Allah nih tah, lain Allah. Kada tak amalakan, lalu kita sedih, liar. Itu dalil bahwa engkau kada sampai dengan Allah. Cakap kamu sampai, kenapa kada bisa sakit hati akan ya? Hidayah, ampun Allah. Taufik ja'al qudrati ta'ah 'ala al-'abdi, Allah kawa mawiritakan kita tuh siapa? Dan kita kau beribadah, berwirid siapa? Allah. Nah, timbul pada kau membaca wirid lagi siapa? Berarti di situ taufik Allah kada amun ikam sakit hati kada berwirid lagi. Rasa diri ikam nang maninggalkan wirid itu berarti kada sampai dengan Allah Ta'ala. Kada tetamu, kada pinanduk. Seolah-olah rasa gawian kita berwirid lalu kada baca sakit hati kita. Menulang sampai itu kita kau baik. Itulah kehendak Allah. Sudah Allah menikasi aku wirid ini sampai setahun aja. Nah itulah. Ay wusuluka ilaihi. Law wasalta ilaihi, karena seandainya engkau itu sampai lawan Allah. Apa itu? Lanasita kulla mahbubin, niscaya engkau lupa akan setiap yang dicintai, walam yastauhish inda faqdi syai'in siwa, dan engkau kada liar, kada sedih, kada galau ketika kehilangan sesuatu selain engkau yang engkau cintai tadi. Hilang sesuatu lain pada Allah kada apa? Nafas salik. Nah tapi kalau orang yang salik, idza waradat ala qalbi waridatun ilahiyatun, seorang salik itu apabila masuk ke dalam hatinya itu oleh warid pemberian wiritan amaliyah daripada Allah, wa busitat fihi anwaruha, dan diberikan Allah pada itu hati seorang salik, jadi rahasia daripada itu waridat. Wa udi'at fihi asraruha, diletakkan pada itu hati orang yang salik, jadi rahasia-rahasia itu warid. Wa hadasathu nafsuhu, lalu bi annahu minal wasilin, fa in kana yattali'u wa yatashawwaf ila shay'in min al-aghyar al-mahbubah aw yastawhishu li fuqdani, fadhalika dalil ala adami tahaqquq bi hadzal maqam asy-syarif. Ini seorang hamba saliknya apabila dijulung Allah wiritan di dalam hatinya, diwiritan di hatinya, kemudian diberikan Allah rahasia wiridnya. Wirid itu benar ada esrarnya. Apakah ada esrarnya? Baca ini padilannya bahasa kita. Nah ada wiritannya. Lalu diberi Allah fadilatnya dari orang untuk contoh rezeki, harus ada rezeki. Orang untuk pina apa? Ya teh kurang tawakal, dijulung Allah amal hasbunallah ni'mal wakil. Nah lalu diberi Allah rahasia hasbunallah itu. Ngapa rahasianya? Tawakalnya kuat lawan Allah, rezekinya kawa, hatinya tuh yakin bahwa rezeki itu jaminan Allah. Nah itu diberikan anwar itu wirid tadi.
diletakkan rahasia, tapi wahadasathu nafsuh, bepandir begeritik nafsunya. Hadis nafsu deh, weh sakuai aku ini tina kabul terus amalan wali, saku aku minal wasilin, sampai sudah. Nah, fa in kana yattali'u wa yatashawwafu ila syai'in min al-adhyar, lalu seorang salik tadinya merindukan, menilik, mengintai, menghendaki kepada sesuatu apapun yang lain daripada Allah, termasuk wiridan tadi. Atau seorang salik tadi ia liar ketika ada baca wirid tadi, sedihnya ini. Maka seorang salik itu dalil maka itu atas ketiadaan benarnya dengan ini maqam. Nah, kalau bujurnya sampai itu. Kalau orang sampai pinanduk bahwa hakikat segala gawian itu Allah menggawiakan. Kalau Allah kada bertajalli terhadap gawian ikam, kenapa begawi wirid? Ya lah. Ini jangan disamakan maka orang awam ini. Kalau orang awam sakit hati wajar ya Allah. Min alamatil mautil qalbi, termasuk alamat matinya hati, yaitu adamun nuhud fi ta'atillah wa adam husni ala mafata ala fi'lil mukhalafat. Ini adanya hasanatil abrar wa sayyiatul muqarrabin. Kalau orang abrar itu orang-orang yang bermula baik itu tertinggal wiritan, pokoknya sakit hati itu baik baginya. Tapi orang muqarrabin itu sayyi'ah, dianggap jahat. Sakit hati kalau kita baca lagi wirid dalail, tadi 47 baca dalail. Kenapa kita baca lagi? Sudah sakit hati. Nah, ini bagus orang abrar. Tapi bagi orang muqarrabin itu masih dicela. Di mana celahnya? Lalainya di mana? Ini ada pinanduk siapa kajian bin siapa nang awal kita baca dalail. Ketika kita kada mau membaca, berarti Allah hampir bertajalli afalnya lawan kita ya. Hampir. Dan bukti sakit hati ini apabila tertinggal wiridan itu adalah bukti bahwa inya selama berwirid itu rasa gawian-gawiannya. Nah. Tapi digantikan Tuhan lawan wiridan yang lain, amun digantikan lawan maksiat, wajar kita sakit hati itu. Wajar Tuhan kan amalan waqiah nih. Tiap malam 41 kali. Kenapa 40 hari hampir mengamalkan aja Tuhan kayaknya kesugihan kan orang ini kalau sugih benar hampir kayaknya mengaji nanti stop Tuhan sampai situ aja Tuhan sedang aja sudah nah kehendak Tuhan juga lah kita beramalkan lagi. Qala al-Junaid qaddasallahu sirrah innaka lan takuna lahu 'ala al-haqiqah 'abdan wa syai'un mimma siwaka laka mustahriqun. Jadi ujar Junaid al-Baghdadi bahwasanya diri engkau itu lan takuna lahu, tidak adalah bagi itu sirnya atas sebenarnya menjadi seorang hamba kalaunya sesuatu nang selain Allah bagi diri engkau itu menjadi budak. Artinya hati bergantung dengan sesuatu nang selain Allah yang kada benar seorang hamba. Kalau orang hamba itu kan hamba Allah, kita itu bergantung lawan Allahnya. Tapi kalau bukan pada Allahnya, nah kita kada bujur hamba Allah. Wa innaka lan tasila ila sarihil hurriyah, dan engkau kada sampai kepada kemerdekaan nang jelas daripada selain Allah. Nah, budak sesuatu kan man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, makanya hamba itu. Kalau kita membujur hamba Allah, kehilangan lain pada Allah, kita ada apa ya Pak? Wa alaika min huquqi ubudiyatihi baqiyah, dan atas diri engkau itu daripada hak ubudiyah kehambaan lawan Allah tetap. Nah, tetap. Itu orang yang bujur seorang hamba. Wa alaika, dan lazimkan diri engkau daripada hak ubudiyatihi baqiyah. Kayak hak ubudiyah, ya kita tuh hamba. Apabila kehilangan selain daripada Allah, jangan bersakit hati. Nah, jangan bergantung hati itu. Karena bila kita kehilangan sesuatu lain daripada Allah, bersakit hati berarti hamba sesuatu itulah. Habis. Qala al-Imam Atha'illah rahimahullah, an-na'im wa in tanawwa'at madhahiruhu
innama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi wal adabu wa in tanawwa'at madhahiru innama huwa li wujudi hijabihi fasababul adab wujudul hijab wa innama an-na'im bin nazar ila wajhil karim. Habis. Kemudian lagi Ibnu Athaillah berkata, nikmat-nikmat itu sekalipun berbagai macam tempat terbitnya, ya, ada nang berdagang dari pedagang, ada nang kipayah apa, ya, macam-macam. Nah, fa inna ma huwa, sebenarnya hanya saja sebenarnya itu nikmat kalau dapat menyaksikan Allah dan bermusyahadah dan dapat waqtirabihi dan hampir lawan Allah Ta'ala. Nah, itu dong sebenarnya nikmat. Nah, nikmat ini berwujud macam-macam. Mazharnya, tempat terbitnya, ada orang berumah di perumahan, ada orang berdagang di dagangan, ada orang yang apa lagi begawi betukang di gawiannya. Nah, macam-macam. Nah, tahu nih kam jarak Thailand. Sebenar-benar nikmat itu adalah bisuhudihi waqtirabih, sebab ia kawan memandang Allah Ta'ala dan mendekatkan diri. Ay innama yakunu na'iman haqiqiyan idza kunta hala mulabasatika li tilkal asya musyahidan lahu hadiran ma'ah fa in lam takun bi tilkal halah falaysa bidzalika bi na'imil haqiqah bal huwa adab. Nah, berjalan nikmat-nikmat dunia, nikmat akhirat. Kan kau ngaji ini nikmat akhirat. Ai an-na'im wa talazzuz, nikmat mimma fihima minal malabis, pakaian, mata'im, makanan, wal hur, dapat bidadari, wal wildan, dapat anak, wal qusur, berisian istana dalam surga. Nikmat lah berkah. Sekalipun berbagai macam mazahirai mawadi zahiri, tempat terbitnya wa ya'lamul madkura allati tan'amu biha zahirai. Fa inna ma huwa na'im, sebenarnya nikmat yang sesungguhnya itu adalah bisyuhudihi ta'ala, ketika ikam dapat nikmat kawa memandang nikmat yang datang lawan ikam itu Allah memberi. Itu sebenarnya nikmat. Lah. Ikam ngaji dapat ilmu, nikmat tidak? Nah, sebenar-benar nikmat itu ketika ikam kawa memusyahadahkan bahwa ilmu yang ikam dapat itu datang daripada Allah Ta'ala. Ada tadi di Allah Ta'alanya, ingat pada Allah Ta'ala pada nikmat. Nah, di situ itu sebenarnya nikmat. Waqtirabih, dan lantaran engkau hampir dekat dengan Allah. Innama yakunu na'iman haqiqiyan, sebenar-benarnya nikmat hakikat itu idza kunta, apabila engkau halam mulabasatika litilkal asya, ketika engkau mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, musyahidan, ikam memusyahadahkan, memandang lawan hati engkau lawan Allah Ta'ala. Oh, saya Allah Ta'ala juga ini. Hadiran ma'ah, hadir lah hati kita ma'ah bersama Allah. Nah, itu sebenar-benar nikmat. Amalkan inilah, jangan tahu sudah diamalkan. Nah, nama amalkan itu mengarnya riyadhah. Nah, apabila mariadah itu adalah was 3 hari haji, kamu amalkan, memaksa hati kamu itu supaya ingat Allah Ta'ala. Khawatir, ya, khawatir. Nah, jadi dapat nikmat Allah, dapat ini Allah yang memberi. Nah, ketika kamu hadir musyahadah lawan Allah Ta'ala tadi, itulah nikmat yang sesungguhnya. Nah, nikmat yang sesungguhnya. Tetapi fa in lam takun bitilkal halah, apabila engkau kada kawa dalam berposisi seperti itu, dapat nikmat rezeki, dapat nasi, sudah tapandang nasi, ya memang orang memberi lah. Falaisa laka bina'imin, itu nasi itu sudah bukan nikmat. Hakikatan sejarah bal huwa azab, tetapi azab. Kenapa? Karena kada ingat lawan memberi nikmat. La in kafartum inna adabi lasyadid. Ya, mun kita kufur, arti kufur itu berarti kita tutup, tak hijab, kada pinandu lawan yang memberi nikmat. Kafar toh inna adabi lasyadid, ajab tu Tuhan. Nah, apa ajab Tuhan? Ditarik Tuhan, jangan ditarik Tuhan. Itu ada Tuhan. Nikmat tadi.
Man lam yaqbal 'ala Allahi bi mulataqati ihsani. Siapa nang kada mau berhadap dari Allah ilahnya dengan berbagai macam kebaikan Allah yang Allah berikan lawan kita. Kada mau berhadap. Ada mau berhadap juga. Ya, dijulung nikmat ini kada mau. Dijulung nikmat ini kada pinandu juga. Maksud Tuhan tuh Allah menjulung nikmat itu supaya pinandu lawan aku yang beri nikmat. Qayyadallahu ilaihi bisalasilil imtihan. Karena Allah belenggu ya Pak, Allah tarik, Allah rantai bulunya itu dengan ditarik di gulu. Bisalasilil imtihan dengan rantai, dengan ujian yang diserupakan seperti rantai. Yang ditarik bapak paksaan, di bapak paksaan, diumpani Tuhan nikmat supaya pinan itu bertulisan hadiah tapi dari Paman Usman, Paman Usman atau Paman Udin, supaya apa? Ingat nih bahwa tapi ini Paman Udin supaya kita berbuat ke Paman Udin hati kita. Tapi ini kada pinandu juga, nah enggak itu aja Tuhan ku tarik. Bisa silil imtihan, dipaksa, berpaksaan sekira ingat lawan Paman Udin dari segera ingat lawan Allah, ditarik Tuhan nikmat. Nah, habis Maya Allah, nah ya nang tasbih dua di masjid Pak. Bisa ke masjid lalu ingat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah itu kan. Nah itu kan, membuka itu baik kan. Berhadap lawan Tuhan atau sebelum ditarik ya kan, ingat dulu lah. Gitu. Azab lah, jadi kita tidak dapat nikmat, tapi kada ingat lawan memberi nikmat itu azab lah. Nah, tapi la yashkurillah man lam yashkurin nas. Berterima kasih kalau memberi, karena kada berterima kasih itu kada dianggap orang itu syukur lawan Allah. Nah, jadi ketika orang berterima kasih lawan nang memberi itu kada mendinding lawan Allah Taala. Kenapa? Karena nang memberi itu adalah mazhar kenyataan nang digerakkan hatinya, awaknya, perbuatannya, lalu inya ringan hati memberi kita. Nah, yang la mani alima aktai. Jadi kada kawanang managanya apapun Allah beri lawan kita, ada kawanang managah digerakan Allah hati si fulan bin fulan, lalu inya dengan hati memberi ikam hadiah lawan ikam, memberi rezeki lawan ikam. Nah, jadi Allah pun sudah beri rezeki itu. Jadi segala semakin banyak mazharnya bagi orang arif billah itu semakin nampak Allah Ta'ala ini, semakin nampak. Makanya ini bergabung lawan manusia, ada perlunya uzlah, ada perlunya khalwat. Sudah ingat ya Allah Ta'ala. Makin banyak yang dilihatnya mata, didengarnya telinga, makin banyak yang diterimanya, makin pinanduknya. Nah itu. Kalau kita dengar tapi hawas kayak gitu, ya nang berpatak-patak aja terpandang manusia, jadi mahit mendinding kita manusia, jadi melalaikan kita. Nah kalau mereka tuh ada. Habis. Wal azab ay at-ta'allum, siksa Tuhan itu berbagai macam mazahirah, tempatnya minad darbi wal jahim, neraka wasalasil ghaiha. Nah innama huwal azab bimana ta'allum biwujudi hijab. Azab itu lantaran inya tahijab lawan Allah Ta'ala. Innama yakunu ta'allaq, innama yakunu, hanya saja adalah itu azab dari ta'alluman hakikatan, merupakan siksaan yang sebenarnya idza kunta hala mulabasatika litilkal asya, ketika engkau merasakan, mendapatkan, mengalami nikmat-nikmat yang Allah berikan lawan engkau tadi, tapi mahjuban anhu, tadinding kada ingat lawan Allahnya, tak pandang nikmatnya, kada ingat lawan yang memberi nikmatnya, itu tahijab tak. Nah, wa kana ghaiban anka, dan adalah Allah tadi ghaib, kada terlihat daripada engkau. Nah, fa ingku itu namanya sebenarnya azab tuh. Azab sakit gitu lah. Fa in kunta musyahidan lah, seandainya engkau memusyahadahkan, memandang dengan hati engkau, lahu bagi Allah Ta'ala, falaisa anta fi azaban, ketika engkau dapat azab, dapat musibah, niscaya engkau tidak merasakan bahwa itu adalah azab. Ada merasakan itu? Jadi bang, bal huwa na'im, tetapi itu ada nikmat. Pasababul azab, sabab azab itu adalah ay at-ta'allum, siksaan itu wujudul hijab,
yaitu merasa adanya dinding dan maulah kada ingat Allah. Wa isbamun ni'man an-na'im at-tam ay at-talajud wa na'im bin nazar ila wajhil karim. Nah, lalu kesempurnaan dan hanya saja nikmat yang sebenarnya itu kesempurnaan nikmat yang sebenarnya itu yaitu ada dengan memandang wajahnya Allah yang mulia. Zat yang musyahadatuhu, memusyahadakan Allah bi ainil basirati fid dunya, dengan mata hati di dunia, wal basar, mata kepala, fil akhirat, di akhirat. Wahasil kesimpulannya anna na'im maksur fi syuhudi rabb wa ta'allum bil hijabi anhu. Jadi kesimpulannya nikmat yang sebenarnya itu dikerucutkan ke ini, ketika orang itu ingat lawan Allah, kalau memandang Allah di dalam kondisi apapun itu nikmat, sekalipun saat itu zahirnya azab, akhirnya dapat musibah. Tapi bina dulu orang mendatangkan musibah, nikmat kan? Nikmat batin. Tapi sebaliknya kalau orang yang dapat nikmat kada ingat Allah Taala yang mendatangkan nikmat, itu azab lah. Itu kesimpulannya. Wa hasilu anna na'im mahsur fi syuhdirah wa ta'allum, dan kesimpulannya lagi merasa azab siksa itu fil hijab, dalam hijab anu. Wa amma ma yatana'amu bi zahiran aw yu'adzibu bi zahiran falaysa bi na'imin wala 'adzabin bin nazar ila dzatih. Nah, adapun ketika orang mendapat bernikmat-nikmat zahirnya, tak pandang pemberian Tuhan, atau ia merasakan azab zahirnya, nah itu kada sebenar-benar nikmat dan azab kalau memandang zat Allah. Jadi yang sebenar azab yaitu ketika kada ingat lawan Allah Ta'ala dalam dapat nikmat. Yang sebenarnya nikmat yaitu ketika ia ingat lawan Allah ketika mendapat nikmat. Nah itu. Jadi intinya Ata'illah ini memadahkan lawan kita bahwa nikmat yang sebenarnya itu tak angkat hijab, tak angkat dinding. Kenapa dinding hijab manusia tuh memberi kita tuh seperti dinding, amun kita diangkatkan oleh Allah hijab, kadang melihat lagi manusia itu yang memberi, tapi Allah yang menggerakkan hati orang, dasar Allah yang memberi. Cara Allah memberi sebabnya adanya manusia yang memberi. Nah, ingat maka itu. Nah, ketika dapat musibah, pandang yang mendatangkan musibah, ada sakit lagi itulah, ada sakit lagi. Minimal mental kita dulu pada sakit. Ini sebenarnya sakit itu Pak Yai, awak kita kan itu 30% aja, 70%-nya itu adalah mental kita. Ada kau menerima dengan kesakitan kita lalu tambah parah. Cara kita pinanduk datangkan musibah penyakitnya adalah Allah. Jadi kita kada tahu rasa berat lagi penyakit tadi, rasa ringan-ringan aja. Paham ya lah, mudah-mudahan kalau kita mengamalkan juga dapat nikmat, menyatakan Allah, dapat musibah, menyatakan Allah itu sudah. Jadi memandang dapat nikmat itu bisa sebelum, saat, atau sesudah. Ini orang nak memberi, pandang dulu Allah yang memberi menggerakkan hati, hanya santai. Atau saat dapat nikmat ketika kita menerima, hadirkan hati Allah yang memberi menggerakkan hati orang. Nah atau imbah, sekalinya nang si Udin memberi semalam, Allah Ta'ala juga memberi, nah itu barang minimal. Jangan ingat lalu hitungannya tak tutup kita dengan pemberian. Orang ada ingat nama memberi itu adalah Allah. Tutah hijab lah. Nah, mudah-mudahan kita diangkat hijab kita lawan Allah Ta'ala. Nah hadir terus hati kita di saat apapun ingat musyahadah lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ma tajidu qulub min humum wal ahzan fa yajri ma mun'ta min wujudil ayyan. Seseorang itu sakit hati lantaran kadang melihat Allah Ta'ala dalam hatinya. Itu aja Allah bisa.